Amr bin Jamuh ini, dia waktu perang Badar mau ikut, sempat mau ikut, tapi dilarang oleh anak-anaknya. Jangan ayah, karena kakimu pincang, gak bisa berperang, dan punya uzur. Nanti kita akan bahas dalam pelajaran kita, uzur-uzur apa saja tidak bisa ikut jihad, atau boleh orang tidak ikut jihad. Ya. Di antaranya orang yang pincang, sehingga dia tidak bisa jalan di zaman itu. Kalaupun naik kuda, pincang juga bermasalah, ataupun jalan kaki juga bermasalah. Ya. Dianggap itu sebuah uzur. Amr bin Jamuh pamit, Nabi SAW tidak izinkan, karena anak-anaknya pada melarangnya. Maka di perang Badar dia nggak hadir, gara-gara itu. Waktu dia dengar, tokoh-tokoh Quraisy mati di perang Badar, kemudian juga anaknya terlibat dalam masalah itu, maka dia semangat. Lalu dia meminta izin kepada Nabi SAW justru untuk ikut di perang setelahnya, yaitu perang Uhud. Tentu teman-teman sekalian, kasus masalah dia hadir di perang Uhud ini terjadi hal yang sama. Waktu dia mau ikut, anak-anaknya semua semangat ikut, gitu kan? Maka Amr bin Jamuh pamit dengan Nabi SAW. Tapi anak-anaknya bilang lagi, ya Rasulullah, ayah kami pincang, jangan diizinkan. Juga sudah berumur, ya, maka lebih baik tidak diizinkan. Nabi SAW awalnya tidak izinkan. Rupanya Ummu Walad, istrinya ini penasaran. Dia mendengar informasi tentang jihad, tentang semangat, dan dia memang dengar juga dari kakaknya Abdullah bin Haram, yang juga ada kisahnya sendiri, ayahnya Jabir bin Abdullah, yang luar biasa bagaimana pada saat dia meninggal, Nabi SAW memanggil Jabir lalu berkata, hai Jabir, semua orang diajak bicara oleh Allah dengan tabir kecuali ayahmu Abdullah. Allah telah mengajak bicaranya secara langsung dan Allah berkata, mintalah wahai hambaku. Maka ayahmu pun berkata, aku tidak ingin apa-apa kecuali engkau hidupkan aku kembali ya Allah, dan engkau kembalikan dan engkau matikan aku syahid lagi. Maka Allah mengatakan, sudah menjadi hukumku tidak akan kembali lagi orang yang sudah meninggal. Kata Abdullah, kalau begitu sampaikan kepada orang yang belum menyusul aku agar mereka tidak usah takut. Abdullah ini adalah kakaknya Ummu Walad, dan Ummu Walad ini mendengar banyak dari kakaknya tentang motivasi jihad dan sebagainya. Dia semangat, dia memotivasi Amr bin Jamuh, dia motivasi anak-anak itu jihad semua. Di perang Badar dia ingin suaminya ikut, tetapi anak-anaknya ribut, dilarang. Sekarang di perang Uhud terjadi lagi hal yang sama. Ummu Walad keliling-keliling nyari tahu informasi, apa benar memang suaminya dilarang. Sampai dia mendengar dari Nabi SAW, Nabi mengatakan, iya, memang saya melarangnya karena memang dia pincang, anak-anakmu juga tidak izinkan. Rupanya Ummu Walad, kecuali dianya yang mau, si Amr bin Jamuh itu tetap ngotot, mungkin itu lain. Maka Ummu Walad kembali ke rumah, lalu dia mengatakan, wahai Amr, saya tidak menyangka kalau mereka akan melarangmu kalau kau ngotot untuk ikut berjihad. Kata Amr, demi Allah saya dilarang oleh Nabi SAW. Kata dia, tidak. Demi Allah tidak. Saya tidak ingin kamu ada di rumah dan saya berharap kamu ikut bersama mereka. Kalau kau tetap ngotot untuk ikut maka pasti akan diikutkan. Kata Ummu Walad, Amr bin Jamuh yang tadinya pincang, kalau berdiri susah sekali, dia pun berdiri berusaha menegakkan tubuh dia menuju ke pintu semaksimal mungkin tanpa dibantu, lalu dia mengatakan, ya Allah, janganlah engkau kembalikan aku ke rumahku lagi. 2 kali dia berdoa dan minta agar mati syahid. Kemudian datanglah dia radhiyallahu anhu ke Nabi SAW sambil meminta izin, mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin ikut jihad, aku ingin mendapatkan keutamaannya. Kata Nabi SAW, tapi kamu punya penyakit, sakit. Anak-anaknya juga ada di sebelahnya waktu itu, tahu ayahnya pergi ke Nabi SAW, datang lagi, ya Rasulullah, ayah kami tidak mampu, biar kami yang mewakilinya. Maka Amr bin Jamuh mengucapkan kalimat yang luar biasa. Dia mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku meraih surga justru dengan kaki pincangku ini. Aku ingin mengikut Rasulullah, jangan ditahan. Maka anak-anaknya tetap ngotot tadinya, jangan, sampai akhirnya Nabi SAW mengatakan kepada anak-anaknya, itu disebutkan dalam riwayat yang sahih, dan riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Hisham di jilid 2 dalam buku sirahnya halaman 139, dan Ibnu Ishaq juga menyebutkan
Dan lebih kuat lagi disebutkan oleh Imam Ahmad di jilid 5 halaman 299 dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Tahqiq Fiqh Sirah karya Al-Ghazali di halaman 281. Yang bunyinya Nabi SAW mengatakan kepada anak-anak Amr, "Wa ma 'alaikum an tad'uhu la'alla Allah azza wa jalla an yarzuqahu syahada." Dan tidak ada dosa atas kalian kalau kalian membiarkan ayah berjihad. Nanti kalau kalian biarkan ayah kalian ikut, tidak ada dosa buat kalian. Dia juga, siapa tahu Allah memberikan dia syahadah. Maka dengan kalimat ini tentunya sudah pernah kita sebutkan teman-teman sekalian. Sudah pernah kita sebutkan kalau Nabi SAW menyebut kalimat engkau akan mati syahid, atau kalau di kancah peperangan Nabi mengatakan semoga Allah merahmatimu, itu maknanya orang itu akan mati. Di sini Nabi SAW dengan sangat jelas mengatakan semoga Allah mengaruniakan dia mati syahid. Maka akhirnya dia pun pergi. Ya, Amr bin Jamuh pulang ke rumahnya, menyampaikan pada istrinya, lalu mengambil tamengnya, pedangnya, kemudian dia pun akhirnya ikut berjihad. Pada saat ikut berjihad tentu dia berada bersebelahan dengan anak-anaknya, dan dia mengatakan kepada anak-anaknya, kita harus bersebelahan dan kita harus berusaha semuanya untuk mendapatkan syahadah. Enggak ada yang boleh kembali. Enggak saya, enggak kalian juga. Dan Rasulullah SAW selalu memotivasi para pasukan dengan kalimat yang mulia. Kalau sudah mau menyerang musuh, beliau selalu mengucapkan kalimat ini. Seperti misalnya di perang Uhud beliau mengucapkan kalimat ini, dan ini tentu disebutkan dalam Syiar Alam Nubala karya Imam Az-Zahabi. Qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Berdirilah kalian semua. Menuju ke mana? Menuju kepada kemenangan? Enggak. Berdirilah semua kalian menuju ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Dan ini demi Allah motivasi yang luar biasa teman-teman. Harusnya seseorang kalau berjihad, motivasinya ini. Berdirilah menuju ke surga. Artinya ayo mati segera. Karena surga sudah menunggu. Tinggal tunggu musuh menusuk saja. Kena sabetan pedang, kena peluru kalau sekarang, mati selesai. Bahkan nanti akan kita sebutkan bagaimana keutamaan orang mati syahid yang luar biasa. Di antaranya mereka tidak akan rasakan rasa sakitnya kematian kecuali hanya seperti cubitan saja. Dan selebihnya semuanya sudah kebahagiaan dan ketentraman jiwa. Maka Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu berdiri dengan tegak pada saat itu, walaupun kakinya pincang sebelah, lalu berkata, demi Allah, aku akan melompat dengan kakiku ini ke dalam surga. Lalu kemudian dia pun masuk di kancah peperangan sampai terbunuh mati syahid. Dalam riwayat lain dia mengatakan, Amr bin Jamuh, atau disebutkan dalam riwayat, Amr bin Jamuh datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku berperang di jalan Allah sehingga aku terbunuh? Apakah aku akan berjalan dengan kedua kakiku dalam keadaan normal di surga? Kaki Amr pincang, maka Rasulullah SAW bersabda, ya. Maka dia pun gugur bersama keponakannya dan seorang mantan hamba sahayanya. Riwayat lain dengan anak-anaknya. Maka Rasulullah SAW melewati jenazahnya sambil berkata, Ka'anni anzuru ilaika tamshi birijlika hadhihi sahihatan fil jannah. Seakan-akan atau aku telah diperlihatkan engkau berjalan dengan kedua kakimu ini dalam keadaan normal di surga. Tentu dengan kalimat ini berarti menandakan ya, bahwasanya Amr bin Jamuh diterima mati syahidnya. Dan akhirnya Amr bin Jamuh dikubur di dalam liang lahat dengan ketiga orang tadi, ponakannya dan hamba saya serta dia. Ini riwayat yang lain menjelaskan bahwasanya dia dikubur bersama dengan Abdullah bin Haram tadi, iparnya. Dan ini riwayat yang lebih kuat karena riwayatnya adalah riwayat yang sahih.